kita. Sumatera Utara. Sumatera Utara. Terima kasih, beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Hadirin yang kami hormati, tentunya materi yang pertama akan diberikan oleh Miss Mary Riana, dan mengakrabkan kita dengan beliau, izinkan saya baca profil singkat beliau. Miss Mary Riana adalah seorang entrepreneur, investor, dan content creator. Dalam waktu singkat setelah kelulusannya, Miss Mary Riana mencapai pendapatan $1 juta di usia 26 tahun. Melalui seminar, buku, radio, dan TV show-nya, Miss Mary Riana telah menciptakan dampak positif dalam kehidupan jutaan orang di Indonesia. Bahkan, kisah hidup Miss Mary Riana telah diangkat ke layar lebar dan menjadi film biografi terlaris tahun 2015. Mary Riana Group memiliki beberapa bisnis unit di bidang edukasi, Mary Riana Learning Center dengan 13 cabang yang tersebar di Indonesia. Telah membantu pengembangan diri ribuan anak dan remaja. Selain itu, Miss Mary Riana adalah founder dan adventure sebuah startup teknologi edukasi yang berfokus pada pengembangan diri melalui experiential learning. Miss Mary Riana juga membagikan inspirasi dan motivasi setiap harinya melalui YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, dan Twitter kepada jutaan subscribers dan followers beliau. Selain itu, Miss Mary Riana adalah Managing Principal MDco, sebuah venture builder, bersama dengan David Cokro Raharjo dan coaches lainnya. Miss Mary mengajarkan kepada para entrepreneur untuk membangun bisnis $1 juta pertamanya. MDco telah memiliki beberapa perusahaan di bawahnya seperti Tribelio, M-Kitchen, Popcorn Technology, Dreampreneur, GLO, Kunataruma, Viro, GoVokasi, Sekilas Aja, dan Pocket Nihongo. Saat ini Miss Mary fokus mewujudkan resolusinya, yaitu untuk menciptakan dampak positif dari Indonesia untuk dunia. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia ke-6, Indonesia butuh anak muda inspiratif, dan salah satunya adalah Miss Mary Riana. Sebelum kita panggil Miss Mary Riana, kita saksikan sebuah tayangan video berikut. You can take me out from Indonesia, but you can never take Indonesia out from me. Kisah tentang anak-anak muda yang sukses dalam bisnis mereka. Salah satu diantaranya adalah Mary Riana. Mary Riana. Mary Riana. Mary Riana. Mary Riana. Mary Riana. Bukan hanya mewujudkan mimpi-mimpi saya, tapi juga berbagi kepada Anda semua yang hadir di sini. Mary Riana itu adalah sosok yang sangat inspiratif. Cerdas dan tidak pelit untuk berbagi ilmu. Apa yang dia ucapkan saya dibuktikan sendiri. Menurut saya Mary very smart. Dan mengenal Mbak Mary lebih dalam ketika kita membuat film Mary Riana, luar biasa banget. Saya sebagai seorang perempuan belajar banyak dari Mbak Mary. Aku cuma bisa bilang ini sangat rekomen banget filmnya. Salah satu film Indonesia yang juga sukses di pasaran dan kualitas juga bagus. Semua cinta, nontonlah film. Karena dari film ini saya yakin akan mendapatkan banyak sekali. Hai semuanya, selamat malam dan selamat datang di I'm Possible. Miss Mary Riana. Hai friends, jumpa lagi bersama saya Mary Riana dalam program kesayangan kita, The Mary Riana Show. Bersedia untuk membagi kunci kesuksesannya ke semua orang. Sangat inspiratif. Inspirasi yang luar biasa bagi orang-orang di sekitarnya.
Komitmen, kerja keras, solusi. This is such an inspiration to a lot of people. Ada Jura, ada Ria, ada LDP, ada Cameo. Seru banget, inspiratif banget. Kameri Riana itu orangnya baik. Aku belajar banyak dari Kak Mary, menginspirasi banyak orang juga. Mary Riana. Indonesia pasti bisa. Dia besar berkarya, terutama berfokus aku, dia orangnya sangat banget. Memiliki talenta yang sangat beragam. Saya percaya saya bisa mencapai impian, saya bisa mengambil tindakan, saya bisa bangkit dari kegagalan, saya bisa dengan doa, saya bisa dengan usaha, saya harus bisa untuk keluarga, bangsa dan negara. Mbak Mary Riana hadir mampu untuk mengubah masa depan bangsa. Bisa! Oke, dan apa kabar? Luar biasa, senang banget dan bersyukur banget hari ini saya bisa hadir di sini untuk menyapa dan juga berbagi kepada Anda semua. Terima kasih untuk cintanya, terima kasih untuk antusiasnya, terima kasih untuk keramahannya, luar biasa ya. Siapa dari Anda yang semangat, udah gak sabar ingin belajar lebih banyak lagi? Angkat tangan bilang saya. Wow, thank you. Okay. Nah, dan untuk bisa memaksimalkan waktu yang kita punya, ada dua hal penting dulu nih yang harus Anda lakukan. Ada berapa hal? Dua, oke. Nah, yang pertama itu adalah energi. Oke, semuanya bilang energi. Thank you. Oke. Kalau saya tanya kira-kira energi Anda hari ini seperti apa? Positif dan semangat ya. Gaspol gitu katanya ya. Oke. Nah, tapi saya percaya semangat dari kita mungkin kadang-kadang beda-beda. Coba sekarang saya tanya, siapa dari Anda yang begitu bangun tadi pagi, rasanya semangat banget, udah gak sabar, pengen cepet-cepet hadir di acara ini? Wah, yang benar. Benar ya, oke. Tapi saya harap semangatnya juga bukan hanya hari ini aja, karena kadang-kadang ada yang bilang, iya Miss Mary, kadang-kadang semangatnya tergantung hari, tergantung jam, tergantung dengan siapa, bahkan saya dengar-dengar juga tergantung tanggal berapa. Ayo, tanggal berapa biasanya paling semangat? Oke ya, oke. Di sini beda ya, di sini bukan tanggal gajian karena semuanya pengusaha, semuanya entrepreneur, semuanya pelaku usaha yang luar biasa. Oke, thank you. Oke, nah. Tapi saya bilang, gak peduli tanggalnya, gak peduli keadaannya, gak peduli situasinya, energi itu harus kita sendiri yang ciptakan. Kenapa energi ini penting? Karena success requires energy, learning requires energy, selling requires energy. Dan dengarkan baik-baik ya, saya selalu percaya bahwa energi itu penarik rezeki. Nah, jadi antara si energi dan si rezeki, waduh, ini tuh teman dekat banget, oke? Nah, jadi kalau energinya besar, nanti rezekinya pun juga besar. Tapi kalau energinya kecil melempem, nanti rezekinya juga kecil dan melempem. Nah, jadi siapa dari Anda di sini yang ingin bisa rezekinya lebih banyak lagi? Oke, omset penjualannya lebih banyak lagi? Amin ya.
Amin. Nah, berarti semangat energinya harus luar biasa. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, kapanpun, dimanapun juga tetap semangat. Setuju? Setuju, oke? Nah, itu yang pertama ya, energi penting banget, apalagi kita sebagai pelaku usaha. Nah, hal kedua yang juga penting itu adalah partisipasi. Oke, semuanya bilang partisipasi. Thank you. Nah, partisipasi itu juga penting banget karena saya sungguh-sungguh percaya berapa banyak yang Anda bisa dapatkan itu amat sangat tergantung dari berapa banyak yang Anda bisa berikan. Ya, jadi apa yang Anda dapatkan tergantung dari apa yang Anda bisa berikan. Nah, jadi di sini jangan hanya jadi penonton, jangan juga hanya jadi komentator, tapi ikutlah berpartisipasi, ambil bagian dari dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Setuju? Setuju ya. Nah, caranya berpartisipasi gimana khususnya di sesi saya? Gampang banget kalau Anda perhatikan, dari tadi saya sering kali bertanya. Nah, kalau saya bertanya, walaupun Anda nggak yakin jawabannya benar atau salah, yang penting pede aja, cuek aja, langsung tracking jawabannya. Benar salah itu ntar urusan belakangan, oke? Bisa? Bisa saya tes dulu? Bisa, tes dulu ya. Kita latihan dulu nih. Hari ini hari apa? Senin. Bagian sampai ke warna apa? Merah. Provinsi paling keren, paling top di seluruh Indonesia? Sumatera Utara. Tepuk tangan untuk buat Sumatera Utara ya. Sumatera Utara. Thank you, oke. Nah, apalagi hari ini saya berada bukan hanya warga-warga masyarakat Sumatera Utara biasa-biasa saja, tapi pelaku UMKM yang ada di Indonesia. Dan ini luar biasa banget. Kenapa? Karena kadang kalau misalnya orang mendengar kata UKM, UKM singkatannya apa? Usaha kecil menengah, oke? Tapi bagi saya UKM Indonesia itu bukan usaha kecil menengah, tapi UKM itu bagi saya adalah usaha keren miliaran. Amin ya. Itu yang saya yakini. Kenapa? Karena menurut saya yang Anda lakukan, yang kalian lakukan itu keren banget, benar-benar keren. Bagaimana kalian bisa memaksimalkan apa yang kalian punya? Tadi ada yang ngasih kopi, baju ulos, kain, topi, segala macam hal yang bisa kalian kerjakan, kalian lakukan dengan sangat baik. Yang kalian lakukan keren karena kalian menciptakan lapangan kerja. Yang kalian lakukan keren karena kalian menggerakkan perekonomian. Dan kalau kalian sungguh-sungguh melakukannya dengan baik, sebenarnya apa yang kalian lakukan itu bisa berpotensi menghasilkan miliaran. Amin? Amin. Okay? Tapi setuju seperti yang dikatakan oleh Bapak Gubernur yang sangat kita cintai ya Pak Edi, okay? Bahwa kita harus lakukannya dengan benar, okay? Harus lakukannya dengan kualitas yang benar, harus belajar, harus upgrade diri, okay? Dan saya doakan, saya yakin akan lebih banyak lagi miliarder-miliarder yang lebih banyak bertumbuh dari ruangan ini untuk Sumatera Indonesia Utara, untuk Indonesia ya, amin, amin, okay? Nah, dan kenapa saya bisa yakin sekali dengan hal itu? Ya izinkan saya untuk menceritakan hari ini tentang pengalaman saya membangun usaha dari dulu yang gak punya apa-apa sampai hari ini. Dan saya bersyukur hari ini, kalau tadi mungkin dari MC dan mungkin Anda melihat videonya, selain saya adalah ibu dari 2 anak yang sekarang beranjak remaja, okay, secara profesional ada 3 role besar yang saya lakukan setiap harinya. Pertama sebagai seorang entrepreneur yang membangun Mary Riana Group. Kali ini Mary Riana Group sudah punya beberapa lini bisnis, tapi fokus kami adalah di dunia edukasi. Ya, jadi kita punya learning center, kita punya event-event dan seterusnya. Sebagai content creator yang Anda lihat juga ya, setiap hari saya masih bisa aktif untuk bisa membuat konten-konten positif yang bermanfaat, yang edukatif, baik itu lewat seluruh platform sosial media maupun lewat acara-acara offline seperti ini. Dan sebagai investor, ya sekarang saya memiliki, kita membangun MDco. MDco adalah venture builder. Kita ada MD Capital di mana kita memberikan permodalan, investment kepada para startup-startup Indonesia yang membutuhkan untuk bisa scale. Dan selain itu kita juga membangun venture builder, MDco, membangun komunitas bagaimana kita bisa membantu para UKM Indonesia untuk bisa naik kelas dan membuild their first $1 million company. Nah, itu adalah 3 hal yang saya lakukan sampai hari ini. Nah, tapi kalau saya bisa bilang, ketika pertama kali saya memulai perjalanan ini, apalagi sebagai seorang entrepreneur atau pengusaha, itu adalah sesuatu yang gak pernah saya bayangkan dan bahkan gak pernah saya impikan di awal. Coba, saya mungkin tanya dulu ya di sini, siapa dari kalian yang
sekarang menjadi pengusaha karena memang sudah cita-cita dari kecil? Angkat tangan. Oke, beberapa. Oke. Siapa dari kalian yang sekarang menjadi pengusaha bukan karena cita-cita tapi karena keadaan yang membuat kalian harus jadi pengusaha? Ya kan? Wow. 80% yang ada di sini itu karena keadaan yang membuat kita akhirnya terjun. Apalagi hari ini saya bangga banget dan saya benar-benar salut ya, karena kalau saya ngelihat di sini kayaknya 95% kayaknya ini isinya didominasi oleh wanita semua. Wow, ini saya benar-benar lihat dari atas panggung, ini benar-benar semua didominasi oleh wanita dan ini luar biasa. Okay? Dan kalau saya bisa bilang kepada Anda semua, 25 tahun yang lalu ketika saya memulai perjalanan saya sebagai seorang entrepreneur, itu berawal dari, bukan berdasarkan dari cita-cita, tapi berawal dari sebuah musibah. Sebuah musibah yang sebenarnya akhirnya mengantar saya menjadi seperti saya sekarang ini. Kalau kalian hitung balik 25 tahun yang lalu, tahun ini tahun 2023, berarti 25 tahun yang lalu tahun 98. Udah pada lahir belum ya by the way? Karena banyak anak-anak muda generasi milenial di sini ya. Oke. Jadi tahun 98 itulah yang sungguh-sungguh titik awal sebuah musibah yang mengubah hidup saya. Kalau saya bisa bilang sebelumnya saya nggak pernah kepikiran mau sekolah di luar negeri, mau punya bisnis sendiri, apalagi punya bisnis di luar negeri, sama sekali nggak kepikiran. Saya lahir, tinggal dan besar di daerah Tanjung Priuk. Saya berasal dari keluarga yang sangat sederhana dan nggak pernah benar-benar kepikiran mau jadi pengusaha, apalagi punya usaha di luar negeri, nggak kepikiran. Tapi seperti saya bilang, sebuah musibah yang akhirnya mengubah nasib saya dan akhirnya membawa saya menjadi seperti Meridiana hari ini. Pada saat itu ketika tahun 98 ada yang namanya krisis moneter. Krismon gak cuma di Indonesia tapi juga di beberapa negara tetangga di Asia. Dan lebih parah lagi di Jakarta pada saat itu gak cuma krismon tapi ada yang namanya kerusuhan 98. Satu peristiwa yang pastinya gak akan pernah kita lupakan. Dan ketika kerusuhan itu terjadi, usia saya masih 18 tahun, baru aja lulus SMA. Dan tadinya saya mau kuliah di Trisakti karena papa saya dulu bekas dosen Trisakti. Saya pikir lanjutin jejak papa. Tapi masih ingat banget, baru pagi-pagi ambil formulir pendaftaran, tiba-tiba sorenya ada peristiwa penembakan mahasiswa Trisakti. Dan akhirnya 2 minggu kemudian disusul oleh kerusuhan. Satu peristiwa yang begitu mengagetkan ya. Dan karena pada saat itu orang tua saya sangat mengkhawatirkan keselamatan saya, masa depan saya, akhirnya mereka memutuskan untuk mengirim saya ke luar negeri untuk belajar. Dan Singapura adalah satu-satunya pilihan. Dan itu adalah keputusan yang berat, karena nggak pernah direncanakan sebelumnya dan uangnya pun nggak ada. Mungkin kalian sekarang berpikir dan bertanya-tanya, wah kalau berasal dari keluarga sederhana, nggak punya uang, kok bisa sih sekolah malah ke luar negeri? Nah, jadi disitulah, sometimes kadang-kadang hidup itu kalau kita jeli melihat, di balik semua musibah, sebenarnya ada benih-benih baik yang Tuhan sedang tanamkan dan izinkan untuk terjadi dalam hidup kita. Ya, jadi di saat kerusuhan itu terjadi, pemerintah Singapura mengulurkan bantuan kepada beberapa pelajar di Jakarta. Jadi ada beberapa sekolah yang terpilih dan kebetulan sekolah saya adalah salah satunya dan saya termasuk salah satu pelajar yang menerima bantuan tersebut dari pemerintah Singapura. Dan thank you. Dan akhirnya udah saya bisa melanjutkan kuliah saya. Nilai cukup tapi uang nggak cukup. Jadi dia cuma ngasih akses masuk aja, nggak dikasih uangnya dan nggak dapat beasiswa. Dan akhirnya keluarga kami mengajukan permohonan bantuan pinjaman dan setelah dilihat dari latar belakang keluarga, pekerjaan ayah saya, pinjaman ayah saya, akhirnya bantuan pinjaman itu diberikan. Nah, singkat cerita, akhirnya saya bisa kuliah di NTU, Nanyang Technological University Singapura. Thank you. Tempat yang sangat indah dan sangat megah. Wow, keren, Singapura. Tapi nggak ada satu orang pun yang pernah nyangka bahwa ternyata di tempat yang seindah dan semegah itu ada seorang mahasiswi dari Indonesia yang harus berjuang bertahan hidup hanya dengan $10 setiap minggunya. Dan itulah kisah hidup saya, bagaimana akhirnya saya terdampar seorang diri dan harus berjuang bertahan hidup $10 setiap minggu. $10 setiap minggu, anggap aja pakai kurs dolarnya sekarang sekitar 10 ribuan, berarti seminggu 100 ribu. Kalau seminggu 100 ribu berarti sehari sekitar 14.000 rupiah. Kira-kira bisa nggak ya bertahan hidup hanya dengan 14.000 rupiah sehari di Singapura? Wah, jangankan di Singapura ya, di Jakarta udah susah ya. Kalau di Sumatera Utara bisa? 14.000 rupiah sehari di Sumatera Utara bisa? Bisa, luar biasa kalian semua ya.
Wow. Bisa apa nih? Bisa gila katanya ya, bisa jadi, bisa kasbon ya, bisa ngutang. Oke. Nah, jangankan di Singapura, Jakarta udah susah, Sumatera Utara pasti juga nggak mudah. Oke. Nah, tapi walaupun begitu, saya suka semangat Anda. Saya suka semangat Anda ketika saya tanya, bisa nggak? Bisa Miss Mary, bisa. Nggak tahu gimana caranya, pokoknya bisa. Bagus. Itu baru namanya pengusaha. Ya. Oke. Kalian tahu nggak sih kenapa disebut pengusaha? Karena selalu berusaha. Kita harus selalu mengusahakan, gitu. Dan menurut saya semangat seperti itulah bisa. Itu harus dimiliki khususnya untuk para pengusaha. Jangan belum apa-apa, susah, lelah, nggak bisa, gitu. Udah kalah duluan. Oke? Nah, jadi penting bagi kita untuk bisa yakin dulu. Oke? Ayo semuanya angkat tangan tinggi-tinggi. Tepuk pundak temannya sebelah kanan dan bilang, bro, sis. Ingat ya, yakin dulu, baru mungkin. Kalau nggak yakin, mana mungkin. Oke, tepuk tangan, ya kan? Nah, jadi di hidup ini, apalagi sebagai pengusaha, yakin dulu. Karena kalau kita udah yakin, kita udah setengah menang. Oke, kalau kita aja nggak yakin, gimana kita bisa mengusahakan, gimana kita bisa maju, gitu. Oke, nah, dan percaya sama saya yakin ketika saya menceritakan kalian pasti setuju bahwa kadang kita, khususnya sebagai wanita, kita nggak akan pernah tahu seberapa kuatnya kita sampai kita dihadapkan di dalam sebuah situasi yang mengharuskan kita untuk menjadi wanita-wanita kuat dan tangguh tersebut. Ya, kadang kita tuh nggak tahu kalau wah ternyata tuh kita semampu itu, kita tuh sebisa itu, sampai kita dijebloskan di dalam sebuah keadaan situasi yang mengharuskan kita untuk menjadi wanita-wanita tangguh dan kuat itu. Dan kita semua pernah melewati. Saya percaya ketika saya menceritakan pengalaman hidup saya, mungkin kalian akan kembali teringat akan masa-masa sulit yang juga pernah kita lewati. Masa-masa di mana ketika saya buka dompet, nggak ada lembaran sedikit pun, yang ada hanya recehan, dan saya tahu itu nggak cukup untuk biaya makan saya hari itu. Masa-masa di mana kalau anak zaman sekarang, mereka setiap hari mungkin bisa milih mau makan apa. Tapi ada saat-saat di mana kita milihnya tuh bukan milih mau makan apa, tapi kita milih mau makan di hari apa. Karena kita tahu saat kita mengeluarkan uang untuk hari ini, kemungkinan besok harus puasa dan mencari makanan gratisan. Itulah yang saya harus alami pada saat itu, hidup dengan keterbatasan. Kadang-kadang saya keliling kampus cari makanan gratisan, kalau kata Pak Edi makanan kotakan gitu. Kadang-kadang saya puasa, dan teknik pengiritan paling efektif bagi saya pada saat itu adalah dengan membawa bekal ke kuliah. Bawa bekal ke kuliah dan bekalnya pun sederhana, sepotong roti. Dan karena pada saat itu saya cukup minder, jadi saya nggak mau menunjukkan kekurangan saya kepada teman-teman. Jadi saya ingat banget setiap hari ketika teman-teman ke kantin, tempat kampus sudah lebih sepi, dan akhirnya saya pergi ke suatu tempat yang paling sepi di seluruh kampus, yang nggak bakal pernah lihat orang, dan disitulah saya buka tas saya keluarkan kotak makannya, dan saya makan roti tawarnya. Nah, kalau kalian bisa nebak kira-kira tempat mana ya yang paling sepi di seluruh kampus, yang nggak bakal pernah dilihat orang, kira-kira di mana? Di toilet. Kok tahu? Pengalaman ya, ngalamin, oke. Nggak apa-apa, kalau senasib sama Mary Riana, nanti nasibnya juga kayak Mary Riana. Amin. Amin, oke. Dan itulah satu pengalaman yang akan selalu membekas di ingatan saya. Ngumpet-ngumpet, cari toilet paling sepi, ngumpet-ngumpet makan roti di toilet. Dan kenapa ingatan itu begitu membekas? Karena ada begitu banyak perasaan campur aduk di hidup saya pada saat itu. Terus terang sama juga seperti manusia, saya bukan anak yang terlahir langsung semangat, pasti bisa, optimis. Enggak, namanya juga manusia. Walaupun mungkin kita selalu diajarkan orang tua untuk selalu bersabar, betul? Tapi namanya juga manusia, kesabaran itu ada batasnya. Dan seringkali ketika kita harus hidup di tengah keterbatasan, terus-menerus, kita udah usaha, tapi nggak ada perubahan, dan terus-menerus hidup di tengah keterbatasan dan kesulitan, seringkali rasa sabar itu bisa berubah menjadi sebuah kekecewaan. Dan lama-lama rasa kekecewaan itu berubah menjadi sebuah kemarahan. Merasa bahwa hidup itu nggak adil, merasa bahwa Tuhan itu nggak adil.
Dan itulah yang saya rasakan pada saat itu. Saya merasa Tuhan itu nggak adil, saya merasa hidup itu nggak adil. Kenapa begitu saya lulus SMA harus ada kerusuhan? Kenapa saya harus pisah dari orang tua saya? Kenapa teman-teman yang lain bisa makan enak di kantin? Sedangkan saya harus susah-susah, ngumpet-ngumpet, makan roti di toilet. Dan saya merasa Tuhan itu nggak adil, hidup itu nggak adil. Kenapa justru di usia saya yang sangat muda, yang banyak orang bilang masa muda adalah masa yang paling bahagia. Tapi mana buktinya? Jangankan bahagia, mau hidup biasa-biasa aja kok rasanya susah banget. Sedih, kecewa. Tapi itulah, sometimes kadang kita nggak tahu sebuah musibah adalah titik awal sebuah anugerah. Sebuah musibah yang akhirnya mengubah nasib kita dan membuat kita berani untuk melangkah dan akhirnya menjadi pengusaha-pengusaha seperti yang Anda lakukan hari ini. Jadi tepuk tangan loh buat Anda semua sekali lagi yang tidak pernah berhenti menyerah. Okay? Nah, dan ada langkahnya bagaimana akhirnya dari sosok mahasiswi dengan kondisi seperti itu bisa menjelma menjadi seorang Mary Riana, dan apa yang akhirnya membuat saya memberanikan diri untuk menjadi seorang pengusaha. Hari ini saya akan men-sharingkan perjalanan saya, dan semoga Anda bisa melihat dan bisa merelate bahwa apa yang Anda lihat hari ini, itu didapatkan benar-benar dari jalan yang ditempuh, dan saya yakin Anda pun juga mungkin berada di jalan yang sama, dan semoga ini bisa menguatkan. Kalau nanti sore Anda belajar tentang skill set, belajar tentang keterampilan, belajar tentang teknis-teknis, hari ini saya ingin mengajarkan lebih ke mindset. Karena dua-duanya perlu. Kita butuh yang namanya skill set, tapi kita juga butuh yang namanya mindset. Dan ini penting. Nah, jadi apa yang pertama? Nah sebelumnya mungkin saya ingin tunjukkan, kelihatan ini dulu ya, Nah, untuk yang udah pernah nonton film Mary Riana, Ade udah pernah nonton film Mary Riana? Wow, thank you. Anda pasti ingat adegan ini adegan ketika saya ulang tahun ke-20. Mary Riana muda, waktu itu diperankan oleh Chelsea Islan. Nah, tapi kalau Anda pernah bertemu saya 23 tahun yang lalu, jadul, zaman dulu, saya yakin Anda pasti nggak bakal nyangka bahwa orang ini bakal jadi orang sukses. Karena nggak ada tampang-tampang suksesnya sama sekali. Kebetulan saya bawa foto aslinya. Penasaran pengen lihat? Penasaran ya? Tadi udah keintip dikit ya. Kita lihat. 1, 2, 3. Tara! Nah, ini adalah foto aslinya ketika saya ulang tahun ke-20, 23 tahun yang lalu ya. Ketahuan ya sekarang umur berapa ya? 43, Nah, mirip nggak dengan sekarang? Beda. Mirip nggak dengan Chelsea Islan? Nggak enak jawabnya ya. Jelas beda, itu kan artis, ini bukan. Nah, sangat-sangat berbeda. Tapi foto ini akan selalu memberikan kenangan manis di hidup saya. Kenapa? Karena tepat di saat itulah saya memberanikan diri untuk bermimpi besar untuk hidup saya. Terus terang 1-2 tahun pertama saya jalan di Singapura penuh dengan keterbatasan dan penuh dengan kesulitan. Dan saya udah benar-benar bosan hidup susah. Dan saya bilang pada diri saya sendiri, mau sampai kapan sih kamu hidup susah seperti itu? Hidup itu cuma sekali. Dan kalaupun ada orang yang bisa mengubah hidup kamu, orang itu adalah diri kamu sendiri. Dan tepat di saat itulah, di saat saya ulang tahun ke-20, tepat di saat itulah saya berhenti untuk menyalahkan keadaan, saya berhenti untuk mengasihani diri saya sendiri, dan saya berjanji dan saya bilang, pokoknya sebelum saya ulang tahun ke-30, saya sudah bisa punya kebebasan finansial, saya sudah bisa bayar hutang-hutang pendidikan saya harus sudah bisa membahagiakan orang tua saya. Dan kalaupun suatu saat nanti saya harus kembali ke Indonesia, saya harus kembali ke Indonesia sebagai orang yang sukses. Itulah mimpi juta dolar saya pada saat itu. Dan saya yakin mungkin Anda sebagai seorang perantau, kalau boleh tahu di sini ada berapa banyak yang perantau? Oh ada ya, beberapa ya. Ada banyak hal yang mungkin kita tinggalkan dan kita korbankan dan kita perjuangkan. Dan mungkin itulah salah satu alasan yang membuat kita selalu tangguh gitu. Sebuah janji untuk bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk orang-orang yang sudah mensupport kita, untuk orang-orang yang selalu menyayangi kita. Dan disitulah akhirnya titik mulai awalnya. Nah, jadi mindset yang pertama yang paling penting menurut saya sebagai seorang pengusaha, yang saya ingin tunjukkan adalah forward thinking. Semuanya bilang forward thinking. Yang dimaksud dengan forward thinking adalah seorang pengusaha, dia bisa melihat ke depan. Tidak hanya fokus dengan keadaan, tapi fokus melihat ke depan. Pada saat itu, kalau saya lihat keadaan saya kiri kanan, keadaan saya memang tidak baik. Keadaan saya tidak baik-baik saja. Keadaan saya serba kekurangan, serba tidak punya, serba tidak bisa. Tapi saya percaya bahwa masa depan saya lebih baik daripada keadaan saya.
Saya percaya bahwa apa yang saya bisa lakukan di kemudian hari jauh lebih banyak daripada apa yang keadaan yang saya miliki pada saat itu. Dan sometimes kadang-kadang menurut saya itulah yang harus kita miliki. Mungkin 2-3 tahun terakhir ini ada banyak hal yang hilang, ada banyak hal yang berkurang dalam hidup kita. Tapi satu hal yang paling penting, jangan pernah hilang harapan. Jangan pernah hilang harapan. Karena selama kita masih punya harapan, kita masih punya kekuatan untuk berjalan. Dan selama kita masih berjalan, berarti kita masih bisa melakukan sesuatu untuk membalikan keadaan. Setuju? Oke, berikan tepuk tangan sekali lagi buat semuanya. Oke. Nah, kemampuan untuk bisa melihat ke depan. Kalau tadi saya mengambil contoh seperti yang Pak Edi bilang, oke, ada seorang ibu-ibu yang membawa pisang, oke. Orang biasa melihat itu hanya sebagai pisang, tapi seorang entrepreneur dia nggak cuma melihat itu sebagai pisang saja. Dia bisa melihat ke depan, dari pisang jadi pisang goreng mungkin bisa diolah. Dia bisa melihat sesuatu ke depan. Coklat, bukan hanya biji coklat, tapi sebagai seorang pengusaha, biji coklat tapi di bayangannya dia sudah bisa melihat, oh ini akan menjadi packagingnya coklatnya seperti ini, akan dijual kemana dan seterusnya. Seorang pengusaha bisa melihat ke depan. Dia tidak membiarkan keadaan yang mungkin tidak sempurna membatasi dia, tapi dia selalu bisa melihat ke depan. Okay? Salah satu bapak entrepreneur Indonesia, Pak Ciputra, ketika dia ke Taman Impian Jaya Ancol, pada saat itu masih rawa-rawa tempat pembuangan sampah. Tapi dia melihat tempat itu bukan tempat pembuangan sampah, dia melihat ke depan, dia melihat ini akan menjadi taman rekreasi di Jakarta, Taman Impian Jaya Ancol. Forward thinking, selalu melihat ke depan. Dan kemampuan dan kemauan untuk bisa selalu melihat ke depan itulah yang akhirnya membuat saya memberanikan diri untuk terjun ke dunia usaha. Dan mengambil satu keputusan yang berbeda. Kenapa? Karena saya nggak punya background marketing sama sekali, nggak punya background finance, nggak pernah belajar tentang pengusaha, nggak ada pelatihan-pelatihan akselerasi seperti ini. Ada yang tahu saya kuliah belajar apa? Ekonomi bukan, bisnis bukan. Oke, saya lulus sebagai sarjana teknik elektro, ya, tukang listrik sebenarnya, oke. Tukang listrik ya, jadi sama sekali nggak ngerti tadi keuangan lah, finance, bisnis sama sekali nggak ngerti. Seperti saya bilang, saya terjun ke menjadi usaha itu karena keadaan ya, bukan karena cita-cita. Tapi disinilah akhirnya memberanikan diri, walaupun ijazah saya adalah ijazah sarjana teknik elektro, tapi saya melihat ke depan. Oke, apa yang saya bisa lakukan dari apa yang saya punya. Oke, dan akhirnya seorang sarjana teknik elektro, ini foto kelulusan saya tahun 2002, foto jadul, teknik elektro, dan akhirnya inilah yang memberanikan diri untuk saya memutuskan untuk terjun ke dunia usaha. Ini foto kelulusan saya bersama pacar saya, sekarang jadi suami saya. Nah, tapi saya sengaja tunjukkan foto ini kepada Anda. Kenapa? Karena kalau Anda sekarang melihat Mary Riana yang wah, confident, punya kreatif, berani, mungkin akan lebih mudah untuk terang aja dia bisa jadi pengusaha karena memang sudah banyak modal-modal dalam arti mindset yang bagus dan seterusnya. Tapi saya ingin tunjukkan ini kepada kalian semua karena ketika pertama kali saya mulai, saya bisa bilang sebenarnya saya bahkan jauh lebih kurang dibandingkan apa yang kalian miliki saat ini. Kalian udah punya produk, kalian punya skill, kalian punya banyak keterampilan. Pada saat itu terus terang saya nggak punya keterampilan di bidang bisnis sama sekali, nggak tahu juga mau bikin produk apa, nggak tahu harus mulai dari mana, nggak tahu harus ngapain, gimana caranya sama sekali nggak tahu. Tapi saya punya kemauan untuk terus melangkah dan saya akan mencari cara untuk bisa mencapai langkah-langkah tersebut. Nah, singkat cerita, akhirnya pada saat itu gak mudah ya jadi pengusaha, apalagi di negeri orang. Semua udah saya ceritakan di buku dan juga di film. Ada beberapa yang rugi, ditipu orang juga pernah, uang saya dibawa kabur juga pernah. Siapa dari kalian di sini pelaku usaha yang pernah rugi dagangannya? Pernah ditipu orang? Wow, tidak mudah ya, sangat tidak mudah. Oke, makanya saya selalu bilang, kalau ada orang yang bilang hidup tidak semudah kata-kata Mary Riana, ya iya, orang Mary Riana aja nggak pernah bilang hidup itu mudah. Justru saya bilang hidup itu tidak mudah, tapi jangan pernah jadikan itu alasan untuk kita tidak mencoba. Hidup itu memang tidak mudah, tapi jangan jadikan itu alasan untuk kita menyerah dan tidak melakukan apa-apa. Setuju? Setuju, oke? Nah,
akhirnya saya mencoba dengan apa yang saya punya pada saat itu. Dan singkat cerita, akhirnya saya memutuskan untuk terjun ke dunia sales, ya, karena saya nggak punya produk dan segala macam dan nggak tahu harus mulai di mana. Saya pikir ya udah kalau gitu saya terjun ke dunia sales, jualan, dan dari begitu banyak bidang saya memilih untuk terjun ke bidang jasa keuangan. Jadi saya menjual produk-produk keuangan baik dari segi tabungan, deposito, asuransi, reksadana, kredit card, investasi dan sebagainya. Dan saya mulai sekali lagi semuanya dari nol. Oke, tapi disitulah tantangannya. Kadang kita nggak perlu menunggu semuanya sempurna dulu. Yang penting bergerak. Karena hanya dengan bergerak kita akan tahu caranya. Kalau saya hanya mengandalkan pikiran saya yang sangat terbatas, mikir gimana ya caranya ya, gimana ya strateginya ya, pikiran kita kan sangat terbatas, nggak mungkin dapat jawabannya. Saya harus bergerak. Karena hanya dengan bergerak kita bisa dipertemukan dengan orang lain. Hanya dengan bergerak kita bisa melihat kesempatan. Hanya dengan bergerak kita bisa mencoba dan melakukan. Dan itulah hal yang kedua. Oke, mindset of an entrepreneur is always action oriented. Oke, saya bilang action oriented. Oke, selalu bergerak, selalu bergerak. Ingat, pengusaha, berarti kita memang harus usaha, harus usaha, harus usaha, harus jalan. Oke, nggak boleh mager. Nah, dan disitulah akhirnya karena saya nggak punya modal, jadi semua saya kerjakan sendiri, mulai dari bagian brosur, yang jualan, yang ke halte, yang follow up, yang customer service. Karena saya nggak punya kenalan siapa-siapa, akhirnya saya jualan ke orang-orang yang saya nggak kenal. Mulai dari buku telepon, saya teleponin satu persatu A sampai Z. Saya datang dari rumah ke rumah untuk ketuk pintu supaya saya bisa mempresentasikan produk keuangan yang saya jual. Saya pergi ke mall karena saya pikir saya bisa jualan di situ, nyari prospek. Tapi bukannya saya ngejar-ngejar prospek, justru saya dikejar-kejar satpam. Ya, ini true story, karena kalau di mall itu berarti kita harus nyewa tempat, harus minta izin, sedangkan minta izin susah banget di Singapura. Udah gitu nyewa tempat, uang untuk makan aja susah, apalagi uang untuk nyewa tempat ya. Ada yang pernah merasakan susahnya untuk jualan, ya kan? Tapi saya tidak pernah membiarkan hal itu menghentikan langkah saya. Dan akhirnya udah saya pergi ke tempat keramaian, pokoknya intinya saya harus bergerak kemana, yang penting ada orang, saya bisa bergerak di situ, saya bisa jualan. Ya udah, akhirnya saya pergi ke halte bus, ke stasiun MRT, tempat-tempat umum di mana banyak orang lalu lalang. Barulah di situ seorang Mary Riana, sarjana teknik elektro, berdiri di halte bus untuk mempresentasikan produk keuangan yang saya jual pada saat itu. Langkah-langkah awal. Di awal ketika saya belum punya apa-apa, namanya kita pengusaha, ya jualan. Siapa di sini yang setiap hari harus jualan? Ya kan, semua. Tapi percaya sama saya, itu adalah training yang paling mendasar. Karena disitulah Anda benar-benar bisa melatih bukan hanya mental, tapi akan bisa pertemukan dengan orang-orang lain dan nantinya akan membantu usaha-usaha Anda. Amin? Amin. Oke. Nah, dan kerja keras itu membuahkan hasil. Sebelum saya lanjut lagi, saya ingin putarkan dulu, ini ada cuplikan dari film Mary Riana yang menunjukkan adegan ketika waktu itu saya keliling Singapura untuk jualan ya, di awal-awal proses ketika saya menjadi pengusaha di Singapura. Bisa saya putarkan dulu video singkatnya? Bisa ya? Oke, kita lihat dulu video berikutnya. Mimpi kita ya. By the way, tadi pada nyimak filmnya? Nyimak ya. Gimana jadi manajernya, oke nggak? Oke ya, lumayan main di film sendiri ya, jadi cameo, oke. Nah, kalau tadi Anda sudah mendengar ceritanya, melihat cuplikan filmnya, ini adalah foto aslinya. Jadi di halte bus seperti inilah, ini di halte bus Jurong East di Singapura, di halte bus seperti inilah seorang Mary Riana, sarjana teknik elektro, berdiri setiap hari untuk nungguin orang-orang yang baru pulang kantor, supaya saya bisa menghampiri dan mempresentasikan produk keuangan yang saya jual pada saat itu. Amat sangat tidak mudah, sangat tidak mudah. Apalagi seringkali saya bertemu dengan teman-teman saya yang baru pulang kantor dengan pakaian yang keren. Banyak dari mereka menertawakan dan meremehkan dan bilang, ih, kok maunya ya seorang sarjana jualan di halte bus kayak gini? Katanya mimpinya setinggi langit, katanya pengen jadi pengusaha. Ternyata ujung-ujungnya jualan doang. Jadi sales doang, gak dapat kerjaan kali. Wah, kadang-kadang kata-kata itu lebih menyakitkan daripada perbuatan. Betul atau betul? Betul, okay. Tapi hidupnya memang seperti itu. Hidup itu kan Tuhan yang ngasih, kita yang jalanin, orang lain yang komentarin. Betul atau betul? Okay. Udah gitu ngapain juga dipikirin, rugi 2 kali kita. Okay.
Dan saya bersyukur, saya sungguh-sungguh bersyukur kerasnya hidup membentuk saya menjadi seorang wanita tangguh yang gak cengeng. Saya gak pernah membiarkan kata-kata orang lain menjatuhkan mimpi saya, apalagi menjatuhkan harga diri saya. Dan saya harap Anda pun juga melakukan hal yang sama. Jangan pernah biarkan kata-kata orang lain menjatuhkan mimpi-mimpi Anda, apalagi harga diri Anda. Kalau itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang halal, lakukanlah dengan kesungguhan. Jangan pernah mengecilkan usaha yang kita lakukan. Jangan pernah mengecilkan produk-produk yang kita buat, kesempatan-kesempatan dalam hidup. Memang mungkin pada saat itu benar keadaannya, saya cuma bisa jualan. Saya bukan anak yang terlahir dari orang yang kaya raya, keluarga yang kaya raya, yang bisa dikasih modal, yang kalau gagal nggak apa-apa nih saya kasih lagi. No, modal saya pada saat itu benar-benar cuma keberanian, waktu, dan tenaga. Itu aja, dan itu yang saya kerjakan dengan sungguh-sungguh. Saya kerja 14 jam tiap hari, non-stop 7 hari selama seminggu. Saya bayar harga kesuksesan saya, karena cuma itu modalnya. Dan di bayangan saya setiap kali saya bekerja, andaikan kalau saya bisa menukarkan air mata dan keringat ini untuk masa depan saya yang lebih baik lagi, untuk keluarga saya, untuk bayar hutang-hutang saya akan lakukan itu. Dan itulah yang selalu saya kuatkan hati saya. It's okay, kalau ini adalah jalan yang sudah saya pilih untuk saya tempuh, menukarkan air mata dan keringat untuk masa depan yang lebih baik. Maukah Anda melakukan hal itu dengan kesungguhan? Ya. Dan saya bilang, kerja keras selalu membuahkan hasil. Singkat cerita, akhirnya di tahun pertama saya terjun ke dunia sales, saya bisa mendapatkan pendapatan lebih dari 220.000 Singapura dolar. Kalau dikursin ke rupiah berarti sekitar 2 miliar rupiah komisi yang saya dapat. Saya bisa bayar hutang-hutang pendidikan saya hanya dalam waktu 6 bulan begitu saya lulus. Dan di tahun itulah akhirnya saya baru punya modal, dan dari modal itulah baru saya bisa nyawa kantor di Singapura, merekrut staff, dan mengembangkan Meridiana Organization. Perusahaan di bidang jasa keuangan ya, yang saya bangun dengan kerja keras, tangis, doa, dan usaha. Nah, dan semua ini saya ceritakan kepada Anda bukan untuk menunjukkan betapa hebatnya Meridiana, bukan. Tapi semua ini saya ceritakan kepada Anda untuk menunjukkan satu hal, bahwa kerja keras selalu membuahkan hasil. Orang yang bekerja keras, dialah yang menciptakan keberuntungan bagi dirinya sendiri. Dan kalau saya saja bisa, saya yakin Anda semua pun pasti bisa. Oke, ayo semuanya sekarang angkat tangan tinggi-tinggi, tepuk pundak kiri kanan dan bilang, bro, sis, hidup itu jangan banyak protes, tapi harus berproses. Oke, berikan tepuk tangan sekali lagi ya. Harus berproses. Oke, nah, tapi ada satu hal yang menarik. Tanpa saya sadari, ternyata saya terjebak dalam sebuah situasi. Nah, apa yang saya maksud dengan terjebak dalam sebuah situasi? Oke, kalau kita tadi saya bilang saya seorang pengusaha, tapi sesungguhnya sebenarnya ada banyak hal yang saya lakukan yang sebenarnya berbeda dari dunia usaha. Nanti saya akan jelaskan seperti juga yang tadi Pak Edi jelaskan ya di pagi tadi. Nah, apa yang saya maksud? Oke, nah jadi sebenarnya sesungguhnya secara garis besar sebenarnya ada 4 tipe kuadran ya, ada 4 tipe orang. Tipe yang pertama ini adalah pekerjaan biasa, kita kerja kantoran. Nah, kalau kita kerja kantoran, berarti sebenarnya kita menukarkan waktu kita dengan uang. Kita kerja, kita menukarkan waktu dengan uang. Oke? Dan akhirnya Anda memilih untuk bukan kerja kantoran, tapi menjadi seorang pengusaha, seorang pelaku usaha, seorang UMKM. Oke? Nah, tapi pada saat itu, walaupun saya bilang pengusaha, tapi sebenarnya saya hanyalah seorang self-employed. Self-employed itu berbeda dengan pengusaha. Yang saya maksud dengan self-employed adalah, saya sebenarnya hanya pekerja sendiri. Artinya, semua bisnisnya itu masih tergantung sama saya. Kalau saya bekerja, jualan, baru saya dapat uang. Kalau saya nggak jualan, ada uangnya nggak? Enggak, oke? Jadi sebenarnya agak mirip seperti seorang karyawan di mana saya menukarkan waktu saya dengan uang. Cuma bedanya karena kita pengusaha, jadi waktu yang kita tukarkan dapat uangnya lebih banyak karena tergantung dari usaha kita. Betul? Tuh. Tapi saya bukan sungguh-sungguh entrepreneur yang sesungguhnya karena semuanya masih tergantung sama saya. Oke, nah dan disitulah saya sadar. Nah, saya nggak tahu dalam hidup Anda dalam hal ini, coba Anda pikirkan lagi sekarang apakah bisnis Anda masih sangat bergantung dengan Anda nggak? Kalau misalnya Andanya nggak ada, bisa jalan sendiri nggak nih bisnisnya? Oke, nah
it's okay, semua ada tahapnya. Nah, pada saat itu mungkin income saya lebih banyak, kayak tadi saya bilang, saya dapat income banyak, saya bisa bayar hutang, tapi semua masih bergantung kepada saya. Oke, nah untuk menjadi seorang pengusaha yang sesungguhnya, berarti saya harus punya dua hal. Yang pertama adalah sistem, yang kedua adalah people. Oke, Asma bilang sistem. Yang kedua people berarti orang. Oke, jadi kita harus bisa membangun sistem dan membangun orang untuk bisa menjalankan sistem itu. Nah, seperti tadi, kalau Pak Edi bilang, makanya butuh bukan hanya jualan, habis itu uangnya dipakai, habis itu besoknya jualan lagi cuma dipakai untuk makan aja. Tapi bagaimana ini bisa dibangun, harus di-upgrade, harus bisa bangun tim, harus bisa di-scale lagi, di-upgrade diri dan seterusnya. Makanya saya juga sangat mengapresiasi acara-acara seperti ini ya. Nah, dan disitulah akhirnya saya sadar hal yang ketiga, mindset of entrepreneur adalah always learning. Oke, semua bilang always learning. Oke, selalu belajar. Oke. Kalau sekarang Anda udah jualan sendiri, bikin produk sendiri dan udah berhasil, bagus. Tapi coba upgrade diri, gimana caranya supaya sekarang Anda bisa menduplikasi hal tersebut. Sehingga bukan hanya Anda yang jualan, tapi ada tim, bisa membangun, menduplikasi sehingga lama-lama ini bisa lebih berkembang. Oke, terus belajar dan terus belajar. Nah, disitulah akhirnya saya mulai mengupgrade diri saya, bukan hanya sebagai one man show, karena kalau orang bilang CEO, wah keren ya CEO. CEO itu bukan Chief Executive Officer, tapi Chief Everything Officer. Semua dikerjain sendiri, betul? Yang bikin produknya kita. Yang jualan siapa? Ya, yang ketemu customer siapa? Yang nyari duit siapa? Yang packaging siapa? Waduh, ya kan? Luar biasa kalian semua, nih tepuk tangan loh, oke? Ya. Tapi, kalau kalian semua dikerjain sendiri, kapan waktunya untuk upgrade diri? Kapan waktu untuk belajar? Sedangkan, besarnya bisnis kita itu amat sangat tergantung dari besarnya kapasitas kita. Kalau kita tidak memperbesar kapasitas kita, bisnis kita juga akan berkembang. Oke, nah jadi di sini harus luangkan waktu untuk terus belajar. Nah, singkat cerita akhirnya, disitulah saya mulai bangun tim, saya mulai bikin sistem, saya mulai bikin branding, saya mulai melakukan hal-hal di luar hanya sekedar jualan saja gitu ya, melakukan yang lebih strategik. Ya, dan bersyukur bahwa ternyata akhirnya di situ berhasil ya, dan akhirnya kalau tadi saya kasih lihat foto ketika saya lulus kuliah, nah ini adalah tim-tim saya di Singapura waktu itu, Mary Riana Organization. Ini foto jadul, tahu saya yang mana? Ini foto saya dengan tim awal saya di Singapura, mostly ini sekitar 80% semuanya adalah orang-orang Singapura, ada orang Malaysia, tapi di sini akhirnya saya mulai bangun tim dan membesarkan Mary Riana Organization. Dan dari sinilah akhirnya hanya dalam waktu 4 tahun setelah saya lulus kuliah, di panggung yang sama, waktu itu saya seorang di panggung wisuda ketika saya lulus kuliah, yang mungkin awalnya banyak orang mencibirkan dan bilang, ih mau-maunya ya sarjana jualan gitu di lapangan, di jalanan, di halte bus. Tapi saya buktikan bahwa seorang sarjana jualan gak masalah, tapi yang paling penting adalah apa yang dilakukan selanjutnya. Bisa membangun bisnis dan bahkan mendapatkan penghargaan sebagai NTU Outstanding Young Alumni Award pada saat itu 4 tahun setelah saya lulus. Dan bersyukur apalagi saya menjadi orang Indonesia pertama yang mendapatkan penghargaan ini. Selain orang-orang tokoh-tokoh besar di Indonesia lainnya sekarang ada Pak AHY, Pak Tito Karnavian dan seterusnya. Nah, sekarang seperti saya bilang, kenapa saya tunjukkan ini bukan untuk menunjukkan betapa hebatnya Mary Riana, sama sekali enggak. Tapi saya ingin menunjukkan kepada Anda, percaya pada prosesnya. Orang mungkin bisa menertawakan di awal, tapi jangan pernah membuat hal itu mengecilkan apa yang Anda bisa lakukan. Lakukan dengan kesungguhan, dijamin pasti hasilnya akan menjadi baik. Setuju? Oke, tepuk tangan sekali lagi buat semuanya. Ya. Oke. Nah, dan disitulah, walaupun awalnya jualan, tapi akhirnya saya bisa bangun bisnis dan mendapatkan recognitions dan beberapa penghargaan di Singapura pada saat itu, bidang finance dan commerce. Ya, di sini saya ingin menunjukkan bahwa tidak ada yang tidak mungkin, semua bisa dilakukan dan jangan pernah mengecilkan usaha yang kita lakukan. Nah, tapi tidak hanya berhenti di sini saja, oke? Bahwa ternyata ada yang selanjutnya. Oke, nah sebelum saya lanjut lagi, saya ingin bilang, siapa dari kalian yang ingin bisa sukses di usia muda? Oke, amin. Amin ya. Udah nggak muda lagi? Masih muda kok di sini, benar nggak? Amin, ya kan? Oke ya. Nah, ada suatu saat nanti di mana Anda akan bisa merasakan kesuksesan, dan saya yakin Anda juga pasti dalam hal ini udah. Siapa di sini yang sudah punya tim sendiri di dalam bisnis sudah mulai berkembang?
Amin ya, saya doakan lebih banyak lagi, bisnis-bisnisnya lebih banyak lagi, omset-omsetnya. Oke? Nah, tapi pada saat itu, gimana, banyak orang naik kepada saya, gimana sih rasanya dapat $1 juta di usia 20 tahun bisa bayar hutang? Saya bersyukur, saya sangat bahagia dan saya sangat bersyukur. Tapi terus terang, ada saat-saat di mana saya merasa, kok kayaknya lebih semangatan dulu ya ketika saya belum berhasil dibandingkan hari-hari ketika saya sudah berhasil. Dan di situ saya sadar, saya temukan satu hal yang sungguh-sungguh benar-benar saya rasakan bahwa sesungguhnya sukses itu benar-benar bukan berapa banyak uang yang kita miliki, bukan berapa besar rumahnya, berapa bagus mobilnya, tapi sukses itu bagi saya bukan hanya tentang bahagia. Saya menemukan artinya bahwa sebenarnya sukses itu bukan tentang bahagia, sukses itu bukan hanya tentang kita bisa makan apa, bisa jalan-jalan, bisa shopping, tapi bagi saya sukses itu 3. Bahagia, bertumbuh, dan menjadi berguna. Bahagia, bertumbuh, dan berguna. Ketika Anda sudah berhasil dan berada dalam titik zona nyaman, saya yakin Anda mungkin pernah mengalaminya dan suatu saat mungkin Anda akan mengalaminya. Ketika Anda merasa sangat nyaman, jangan sampai Anda terlena sehingga itu tidak bertumbuh dan menjadi berguna. Nah, singkat cerita pada saat itu, saya sadar akhirnya di tahun 2008 ya. Kalau saya bisa bilang terus terang di awal nih ketika saya mulai bisnis, saya nggak tahu namanya passion. Kalau anak-anak zaman sekarang mereka ngomong passion, purpose gitu kan. Ikigai, pernah tahu tentang itu? Pernah dengar? Tujuan saya cuma satu, apa yang menggerakkan saya itu bukan passion waktu itu. Saya pengen bayar hutang. Benar-benar karena saya punya utang dan saya nggak mau membebani orang tua gitu. Tapi itu yang membuat saya bergerak gitu kan, cuma bayar utang. Tapi ketika utang itu bisa terlunasi, ternyata ada hal yang lebih baik lagi yang sebenarnya harus kita cari dalam hidup ini. Nah, singkat cerita, akhirnya saya mulai menyadari bahwa hidup itu bukan hanya tentang achievement, kesuksesan, tapi apa yang bisa saya lakukan untuk bisa menjadi berguna dan memberi manfaat. Dan di tahun 2008, di saat saya hamil anak pertama, disitulah akhirnya saya menemukan hal yang saya sebut sebagai purpose driven. Oke, saya mau bilang purpose driven. Oke, sebagai seorang entrepreneur, Anda harus tahu tujuannya apa. Saya tahu mungkin awalnya karena keterpaksaan, karena keadaan yang membuat Anda ingin menjadi pengusaha. Tapi pada akhirnya, apa yang sungguh-sungguh bisa berguna, apa yang sungguh-sungguh bisa Anda bagikan ketika Anda sudah mendapatkan banyak berkat, apa yang Anda bisa lakukan selanjutnya. Nah, jadi pada saat itu, ini yang saya tulis di tahun 2008, oke, untuk pertama kalinya di hidup saya bukan hanya mencari profit, bukan hanya ngomongin tentang passion, tapi purpose. Ada 3 level entrepreneur. Yang pertama, profit. Saya mau bilang profit. Harus cari untung nggak sebagai pengusaha? Betul, memang harus cari untung. Karena kalau kita nggak punya untung, gimana usahanya bisa berlanjut? Tapi kalau Anda sudah mendapatkan untung, coba naik ke level berikutnya. Passion. Saya mau bilang passion. Lakukan apa yang menjadi minat dan bakat Anda. Apa yang menjadi minat dan bakat Anda. Oke, apa yang Anda suka, apa yang Anda bisa. Dan yang ketiga, do it for a purpose. Saya mau bilang purpose. Lakukan sesuatu yang bermakna, berguna, menjadi orang yang bermanfaat. Saya yakin kita semua pernah mendengar sebuah kalimat yang mengatakan sehebat-hebatnya manusia adalah manusia yang selalu memberikan manfaat. Oke? Bukan hanya profit, tapi passion dan purpose. Dan inilah yang waktu itu saya tulis, the purpose of my life is to be significant as God's living miracle, to enjoy every single moment of my miraculous life with my loved one, and to testify my blessed life story to the world as a gift of love for myself and others. Jadi saya bilang, hidup saya harus menjadi orang hebat. Bukan untuk menunjukkan betapa hebatnya saya, tapi untuk menunjukkan kehebatan Tuhan atas hidup kita. Apapun bidang yang saya pilih, saya harus bisa menjadi terbaik di bidang itu. Saya bisa menikmati perjalanan ini bersama orang-orang yang saya cintai dan menceritakan pengalaman dan perjalanan saya ini kepada orang banyak sebagai hadiah untuk mengingatkan kepada saya akan journey saya dan juga sebagai hadiah untuk menguatkan orang-orang lain yang mungkin sedang menjalaninya juga. Itu yang saya tulis. Dan disitulah akhirnya saya diingatkan akan janji saya untuk kembali ke Indonesia. Nah, dan dibutuhkan, lanjut lagi ya. Bisa saya lagi ceritanya dikit? Bisa ya. Nah, dan disitulah akhirnya ketika di Singapura, ketika kita sudah sukses, ketika waktu itu saya sudah diberikan banyak kesuksesan, banyak penghargaan dan akhirnya banyak kesempatan untuk bisa saya men-sharing. Dan disitulah saya menggunakan kesempatan saya untuk menceritakan pengalaman dan journey saya.
pengalaman apa yang saya lakukan dan bagaimana ini bisa menjadi bermanfaat. Jadi sebelum kembali ke Indonesia, dulu sebenarnya saya lebih banyak membagikan inspirasi di Singapura, di Vietnam, di Malaysia, di Taiwan. Saya menemukan yang menjadi passion saya. Passion saya adalah di bidang education. Minat dan bakat saya di bidang education. Dan itulah satu hal yang saya merasa saya bisa berguna bagi banyak orang. Saya menggunakan kesulitan saya menjadi sebuah kekuatan untuk bisa membantu orang lain. Dan dari situlah akhirnya setelah saya banyak berbagi di Singapura, saya ingat janji saya ingin kembali ke Indonesia. Dan di ulang tahun saya ke-30, akhirnya saya bilang, saya ingin punya mimpi. Kalau tadi mimpinya pengen jadi orang sukses, di ulang tahun saya ke-30, saya punya mimpi bukan untuk mendapatkan berjuta-juta dolar, tapi saya ingin bisa menciptakan dampak positif dalam kehidupan jutaan orang, khususnya di Indonesia. Thank you. Saya ingin bukan hanya nyaman dan bahagia, tapi saya harus bertumbuh. Dan saya harus menjadi orang yang berguna. Dan ketika hidup memberikan saya kesempatan untuk mulai lagi dari awal, saya memilih untuk terjun ke industri yang berbeda. Nah, dan disinilah dibutuhkan hal yang berikutnya, yaitu risk taker. Oke, semua bilang risk taker. Seorang pengusaha harus berani mengambil resiko. Pada saat itu, bisnis yang saya bangun di Singapura sudah sangat baik, menghasilkan banyak rezeki buat saya. Oke, dan saya sangat mensyukuri. Tapi itu bukan bisnis yang sungguh-sungguh saya ciptakan dari awal. Itu adalah keadaan yang memaksa saya dan akhirnya saya tekun kerja keras dan akhirnya berhasil. Dan ketika saya sudah mulai menyadari apa yang saya bisa lakukan, apa yang saya bisa ciptakan, apa yang saya berguna, saya memilih untuk membangun dunia edukasi khususnya di Indonesia. Dan dibutuhkan keberanian untuk meninggalkan sesuatu yang baik, untuk memulai sesuatu yang berpotensi lebih baik. Tapi kan ini baru berpotensi, yang ini sudah sangat baik, ya kan? Tapi sometimes you have to take risk dalam hidup ini. Dan kalau saya percaya bahwa kesuksesan yang saya miliki di Singapura, saya percaya itu bukan kebetulan. Kalau itu bukan kebetulan, berarti saya bisa ciptakan ulang kembali. Walaupun di industri yang berbeda, walaupun di negara yang berbeda, bisa diciptakan kembali. Harus berani untuk mengambil resiko. Okay? Dan akhirnya saya kembali ke Indonesia setelah 16 tahun tinggal di Singapura, kembali ke Indonesia tahun 2014. Kalau Anda tadi ngelihat, ini foto kantor headquarter kita yang sekarang, Mary Riana Group. Sekarang ada 130 full-time warrior, kita menyebutnya karyawan, kita menyebutnya warrior di Mary Riana Group. Ini yang sekarang. Tapi ketika saya pertama kali kembali ke Indonesia, saya mulai dari garasi rumah. Kalau Anda tahu, mungkin karena saya sudah terbiasa hidup sederhana ya. Jadi ketika saya memulai sesuatu pun selalu saya prinsipnya start small but move consistently. Mulai dari hal yang sederhana. Saya mulai di garasi rumah. Ini foto awal-awal ketika saya kembali ke Indonesia. Anda sudah dibayangin ini adalah seorang Mary Riana yang mungkin dulu udah punya kantor megah di Singapura dan udah punya banyak karyawan. Meninggalkan sesuatu yang baik untuk sesuatu yang berpotensi lebih baik. Tahun HUT RI ke-69, berarti tahun 2014. Saya mulai bangun tim lagi, satu persatu saya rekrut. Kenapa mulainya satu persatu? Karena saya ingin membangun mindset dan sinergi yang baik bersama. Di garasi rumah, AC-nya masih suka bocor, yang kadang-kadang kalau suka mati lampu, jeglek, semua hilang. Ada di sini yang mulai usahanya dari rumah? Hampir semuanya, oke? Saya ingin menunjukkan sama. Saya pun juga mulai dari rumah. Mulai dari kesederhanaan, tapi lakukan dengan kesungguhan. Dan bukan berarti ketika kita mulai nggak ada tantangan ya. Justru ujiannya pun juga banyak. Ini salah satu hal, hadiah ketika saya kembali ke Indonesia. Hadiahnya adalah banjir. Banjir, oke? Bayangkan ya, sesuatu yang udah enak di Singapura, internet bagus, tempat bagus, SDM yang keren-keren. Saya memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Terlihat tidak sempurna. Udah gitu, benar-benar banjir lagi seperti ini. Ini perumahan saya di depan jalan. Dan kalau Anda lihat, kantor saya di mana tadi? Di garasi rumah. Kalau depannya dia banjir seperti ini, apalagi garasi, banjir semuanya. Dan apalagi hari itu adalah hari yang penting. Kenapa? Karena hari itu sebenarnya tadi kita sudah rencana melakukan goal setting. Ketika saya membangun tim-tim awal, penting bagi kita untuk bisa menggerakkan mereka bersama. Dan pada saat itu kita
mulai rencana kita mau bikin ini. Meeting pertama kita dihadiahi oleh banjir. Dan pada saat itu akan ada banyak alasan untuk saya tidak melanjutkan. Bisa nggak saya bilang, oh meeting hari ini nggak jadi deh, buktinya banjir, bencana, kita undur aja. Bisa? Masuk akal? Masuk akal. Tapi bertahun-tahun saya menjalani hidup ini sebagai seorang pengusaha, saya selalu melihat merahnya. Ketika kita sedang melakukan sesuatu yang baik, selalu akan ada ujian awal dan juga menjelang garis akhir, garis finish. Semua ujian, seberapa besar kemauan dan keinginan Anda untuk terus melangkah apapun keadaannya, mau banjir, mau mati lampu, mau susah, mau nggak ada investor, mau nggak ada tempat, apakah Anda akan menggunakan semua alasan itu untuk berhenti dan tidak melakukan? Karena saya tahu ini adalah ujian, saya jalan terus. Dan akhirnya saya bilang, oke, nggak apa-apa, kita tetap meeting, kita tetap ada goal setting. Dan akhirnya pada saat itu nyawa perahu kecil keluar dari rumah, kita bawa barang-barang elektronik, beberapa yang bisa dibawa kita bawa. Ini adalah fotonya, ini adalah saya, dan ini yang kita lakukan pada saat itu. Walaupun di garasi semua udah banjir, tapi kita tetap harusnya ini kita harus lakukan. Ada hal strategi yang dilakukan, kita tetap lakukan. Kita tidak membiarkan banjir apapun menghentikan langkah kita untuk melakukan apa yang sudah kita rencanakan. Dan ini awal-awal mungkin sesuatu yang jarang sekali Anda lihat. Kenapa? Karena kalau Anda lihat ini Mary Riana yang udah punya $1 juta loh di Singapura, yang udah 16 tahun sukses di Singapura, dia kembali ke Indonesia, mulai lagi dari hal yang sederhana di garasi, mendapatkan tantangan seperti ini. Dan saya bilang, itulah hidup. Apakah kita terus mau bisa melakukan apa yang harus kita lakukan? Dan dari sinilah akhirnya kita pergi ke tempat di mall, meeting yang sangat sederhana, tapi disinilah kita kumpul, dan disinilah awal cikal bakal pertama kali saya membentuk tim. Dan akhirnya dari situlah muncul Mary Riana Group yang Anda lihat hari ini, dan seterusnya. Nah, hal yang berikutnya, makanya saya bilang highly committed. Oke, semua bilang highly committed. Saya yakin semua dari Anda di sini pasti ingin sukses. Siapa dari Anda di sini ingin jadi pengusaha sukses? Oke. Saya tidak bisa menjamin 100% bahwa Anda 100% semua ada di ruangan ini bakalan sukses. Karena semua ada di tangan Anda. Tapi yang saya bisa bilang, saya bisa jamin bahwa Anda akan gagal. Mungkin Anda terdiam. Maksudnya apa, Miss Mary? Saya jamin Anda akan gagal. Kenapa? Karena dalam proses menuju kesuksesan pasti akan ada kegagalan. Dan kalau Anda mendengar seperti itu, Anda jadi, wah, kok jadi gagal, akhirnya takut dan menyerah. Mungkin mental Anda belum terlalu kuat untuk menjadi seorang pengusaha. Anda pasti akan gagal. Tapi jangan berhenti di situ. Ketika Anda menemui kesulitan, ketika ada penolakan, ketika ada kegagalan, terus melangkah, terus berjalan, terus melangkah, terus berjalan, terus melangkah, terus berjalan. Dan disitulah yang Anda akan bisa mencapai kesuksesan yang sesungguhnya. Oke? Anda hanya cukup butuh satu kesuksesan untuk bisa membayar semua kegagalan-kegagalan yang pernah Anda alami dalam hidup. Percaya sama saya. Kalau itu sesuatu yang baik, lakukan dengan kesungguhan. Saya jamin, saya yakin, kalau Anda sungguh-sungguh melakukannya komitmen sampai akhir, Anda pasti akan bisa berhasil. Amin? Oke, berikan tepuk tangan sekali lagi buat semuanya. Ya, highly committed. Oke? Nah, disitulah akhirnya dari garasi, akhirnya kita bisa punya ruko, dari ruko akhirnya kita bisa punya kantor, kita bisa punya 13 cabang, dan akhirnya ini home base Mary Riana Group yang sekarang. Dari awalnya yang punyanya satu program, ya kita buat anak-anak remaja, akhirnya kita bisa punya banyak cabang. Sekarang ada 14 cabang Mary Riana Learning Center yang tersebar di Indonesia. Mungkin suatu saat doakan bisa dibuka di Medan juga. Amin, oke, ya. Nah, ini beberapa cabang-cabang kita, oke, lewat online, lewat buku-buku dan seterusnya, oke. Nah, dan dari situlah saya ingin menunjukkan bahwa sesuatu hal yang mungkin awalnya terlihat seperti sebuah kesulitan, sebuah musibah, tapi percaya, hidup itu bukan untuk kita tangisi, tapi hidup itu untuk kita perjuangkan. Walaupun mungkin sekarang terlihat sederhana, lakukan dengan kesungguhan.
cerita Anda bisa menguatkan banyak orang nantinya. Sebuah kisah nyata yang akhirnya bisa diangkat menjadi film layar lebar. Satu video terakhir sebelum saya lanjut ke poin terakhir saya, ini adalah sebuah video trailer dari film Mary Riana. Bisa saya putarkan video trailernya? Bisa ya, kita lihat dulu. Till the end and never give up. Saya akan selalu berjuang dan tidak pernah menyerah. Ya, dan saya harap semangat yang sama